Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa di mana saja berada, pada hari ini kita berbagi tentang ilmu pengetahuan khususnya kepada anak-anakku mahasiswa Wintulanta Saifuddin Jambi yang belajari tentang masalah siswab. Siswab itu adalah zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang membayar zakat fitrah dengan uang. Zakat fitrah itu adalah zakat diri, zakat pribadi. Zakat pribadi, zakat diri, zakat fitrah itu datang ketika datangnya bulan suci Ramadan. Tapi kalau bulan-bulan yang lain tidak disebut dengan zakat fitrah. Dari Syekh Said Sabiq radhiyallahu an, dia menjelaskan tentang zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuz zakatil lati tuhibbul bil fitri min Ramadana wa hiya wajibatun ala kulli faradin minal muslimin sagirin aw kabirin zakarin aw unsa hurrin aw ambin. Jadi menurut pendapat dari Said Sabiq bahwa zakat fitrah itu adalah wajib. Jadi zakat fitrah itu wajib setiap pribadi muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia anak-anak maupun orang tua, kemudian juga apakah merdeka ataupun budak. Jadi itu semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Harta yang dikeluarkan berupa makanan pokok. Jadi zakat fitrah yang dikeluarkan merupakan makanan pokok dalam negeri setempat. Umpamanya kita berada di Indonesia, kita memakan beras, maka yang kita keluarkan zakat fitrahnya adalah beras. Kita keluarkan beras. Berapa jumlah yang dikeluarkan? Nah, ada pendapat dikeluarkan 2,5 kilogram beras. Ada juga yang berpendapat 3 kilogram beras. Namun kebiasaannya kita, khususnya di Provinsi Jambi, setelah datangnya bulan suci Ramadan, tentang pembayaran atau jumlah mengeluarkan zakat fitrah itu menunggu keputusan fatwa dari MUI setempat ataupun MUI pusat. Nah, itu. Jadi berapa jumlahnya, berapa jumlah beras yang dikeluarkan, dan berapa uang yang dikeluarkan. Kalau diuangkan, kalau diduitkan, itu menunggu kesepakatan atau fatwa dari majelis ulama. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas dan Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, pandangan jumhur mayoritas ulama Imam Mazhab seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, mereka menolak membayar zakat fitrah dengan nilai harganya karena itu dianggap bertentangan dengan sunnah Rasul. Jadi ada sebagian pendapat bahwa menolak membayar zakat fitrah dengan uang. Jadi umpamanya beras 3 kilo, kemudian diduitkan berapa jumlah duitnya. Yang diserahkan adalah duitnya, bukan berasnya. Maka sebagian mazhab itu tidak membolehkan. Namun pendapat dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah tidak membolehkan membayar zakat harganya, membayarkan harganya menggunakan uang. Karena tidak ada nas tentang hal ini. Dan karena menentukan harga dalam urusan hak manusia tidak diperbolehkan. Jadi kalau menurut mereka juga tidak dibolehkan membayar dengan uang. Jadi harus dengan makanan pokok. Di sisi lain, para imam besar sejak masa salaf dan khalaf
Tidak sedikit dari mereka yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. Bahkan para sahabat Rasulullah SAW menggunakannya. Bagi para sahabat Rasul, menggunakan uang tidak berarti meninggalkan sunnah. Justru ini sesuai dengan maksud dari zakat fitrah. Maksud zakat fitrah adalah yakni memenuhi kebutuhan fakir miskin pada hari raya agar mereka tidak meminta-minta dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Nah, jadi menurut para imam-imam besar baik ulama salaf maupun khalaf bahwa membolehkan membayar zakat fitrah itu diuangkan dengan uang. Karena boleh jadi fakir miskin itu dia sudah ada makanan pokoknya di rumah, sementara dia masih butuh kebutuhan yang lain seperti membeli lauk pauknya, kemudian mungkin belanja anaknya, kemudian membeli sepatu dan baju baru ketika datangnya di 1 Syawal. Jadi kalau menurut ulama-ulama besar, ulama khalaf dan salaf itu dibolehkan. Rasulullah SAW pernah berkata, "Adaraktuhum wa hum yu'adduna bi sadaqatin Ramadana darahima bi qimatit ta'am." Nah, jadi aku mendapatkan mereka para sahabat Rasulullah SAW menunaikan zakat, mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan dalam bentuk mata uang atau dirham yang senilai dengan makanan. Nah, jadi ada juga sahabat yang mengeluarkan dirham. Jadi bukan seperti gandum atau yang lain. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa boleh membayar zakat fitrah dengan uang. Syekh Said Sabiq radhiyallahu an berkata, "Wajawwasa Abu Hanifah ikhrajal qimata sawa'un qadara ala aini am lam yaqdir fa inna zakata haqqul fakir wala farqa bainal qimati wal aini indahu." Imam Abu Hanifah membolehkan mengeluarkan harganya. Abu Hanifah boleh mengeluarkan duit. Nah, boleh mengeluarkan duit walaupun tidak dengan beras atau dengan makanan pokok. Baik sama dengan bendanya maupun tidak. Karena zakat adalah hak orang fakir. Oleh karena itu menurutnya tidak ada beda antara harga dan zatnya. Jadi boleh keluarkan makanan pokoknya dan boleh juga dikeluarkan dengan harga ataupun duit. Pendapat kalangan ulama Hanafiyah adalah boleh membayar harga dari zakat fitrah. Jadi umpamanya 3 kg beras, kemudian diuangkan berapa jumlah uangnya, boleh. Bahkan ini lebih utama agar fakir miskin lebih mudah membeli apa yang diinginkan pada hari raya. Karena ia tidak lagi membutuhkan gandum ataupun lagi tidak membutuhkan beras. Jadi kalau menurut Hanafiyah ini lebih bagus, lebih baik. Karena pada bulan suci Ramadan itu maka mungkin dia lebih membutuhkan duit daripada beras atau yang lain. Karena untuk belanja anaknya, kemudian untuk membeli lauk pauk, kemudian membeli kebutuhan anak sehari-harinya. Itu lebih baik menurut Imam Hanafi. Adapun jika muzaki orang yang mengeluarkan zakatnya dalam bentuk mata uang, terdapat khilafiyah perbedaan di antara ulama. Jadi memang mengeluarkan zakat fitrah itu dengan uang, nah itu berbeda pendapat para ulama. Apakah boleh secara mutlak? Apakah tidak boleh secara mutlak? Apakah boleh dalam kondisi tertentu karena adanya hajat? Apakah boleh karena adanya maslahat yang lebih kuat? Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal terkait hal ini ada 3 pendapat. Pendapat yang terakhir yakni boleh karena adanya maslahat yang kuat merupakan pendapat yang paling adil. Jadi pendapat Imam Ahmad bin Hambal itu lebih baik karena ada maslahat. Nah,
dia sudah ada makanan pokok, tetapi tidak ada untuk membeli lauknya, mungkin membeli minyak kompornya, membeli minyak sayurnya dan sebagainya, maka boleh dikeluarkan dengan uang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah. Ia bersabda, penuhilah kebutuhan mereka pada hari ini. A'nuhum an tuwafi hazal yaum. Penuhilah kebutuhan mereka, fakir miskin maksudnya. Jangan sampai mereka berkeliling untuk meminta-minta pada hari itu. Jadi kalau mereka cuma ada makanan pokok, sementara lauknya tidak ada, jajan anaknya tidak ada, kemudian membeli baju anaknya tidak ada, maka dikhawatirkan dia akan berkeliling-keliling kampung untuk menjadi peminta-minta. Maka lebih bagus kita mengeluarkan dengan uang. Imam Bukhari, Umar bin Abdul Aziz pernah mengirim surat kepada Gubernur Basrah agar mereka mengambil zakat sebesar 0,5 dirham kepada pegawainya. Al-Hasan mengatakan tidak ada apa-apa membayar zakat fitrah dengan dirham. Abu Ishaq berkata, aku melihat orang-orang menunaikan zakat pada bulan Ramadan dengan dirham yang senilai dengan makanannya. Jadi ini pendapat para ulama membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Jadi kesimpulan, hukum membayar zakat fitrah dengan uang masih diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ahli fikih mengatakan tidak boleh, namun sebagian lagi mengatakan boleh dan sah. Yang kedua, membayar zakat fitrah dengan uang ternyata sudah dipraktekkan sejak zaman sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelahnya. Pendapat yang ketiga, pendapat moderat. Pendapat yang ketiga, jika membayar zakat dengan uang akan lebih bermanfaat bagi mustahik. Misalnya boleh jadi ia sudah memiliki makanan pokok tetapi tidak memiliki lauk pauk dan yang lainnya. Jadi pendapat yang ketiga ini membolehkan. Makan ini katanya yang lebih baik. Karena dia sudah punya makanan pokok di rumahnya, sudah ada berasnya, tetapi untuk membeli lauk pauknya tidak ada. Untuk kebutuhan anaknya pada bulan hari raya tidak ada. Yang akibatnya mereka bikin susah. Kemudian mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan zakat mal, kan ada asnaf yang 8. Ada yang namanya amil, ada fakir miskin, ada gorim, ada fisabilillah, ada ibnu sabil, dan yang lain. Jadi asnafnya ada 8. Dalam asnaf yang 8 ini, apabila tidak ada asnaf yang 8 ini dalam satu tempat wilayah kita, yang ada umpamanya hanya 5, sementara yang lain tidak ada, seperti mu'alaf tidak ada, kemudian budak hamba saya tidak ada, kemudian musafir tidak ada, maka yang 5 inilah kita bagi kepada asnaf yang 5 itu saja kita bagi. Kita tidak perlu mencari-cari orang yang hamba sahaya atau yang lain ke tempat lain. Jadi berapa asnaf yang ada di tempat kita, itulah yang kita bagi zakatnya. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang objek penerima zakat fitrah menjadi 3 kelompok. Pendapat jumhur para ulama bahwa boleh membayar zakat fitrah seperti pembagian zakat mal, yakni kepada 8 asnaf. Adapun Malikiyah, sebuah riwayat dari Imam Ahmad serta dipilih oleh Ibnu Taimiyah bahwa zakat fitrah dihususkan penyalurannya untuk fakir dan miskin. Nah, ini kalau menurut Imam Ahmad dipilih oleh Ibnu Taimiyah bahwa dihususkan zakat fitrah itu dihususkan untuk hanya kepada fakir dan miskin. Sementara itu Imam Syafi'iyah mengatakan bahwa pembagian zakat fitrah wajib diberikan kepada asnaf yang 8. Nah, itu menurut Imam Syafi'iyah. Atau seadanya yang mereka temukan dari mereka.
Maksudnya kalau menurut Imam Syafi'i, kalau umpamanya ada asam yang 8 di tempat itu, berikanlah kepada asam 8. Tapi kalau tidak ada asam yang 8 dalam satu tempat, maka berikanlah kepada asnaf yang ada di tempat itu. Berapa ada? Nah, kesimpulannya, pendapat mayoritas ulama lebih dahulu sesuai dengan roh substansinya, zakat, yakni agar dinikmat harta, termasuk zakat fitrah, dapat dirasakan oleh kedelapan asnaf. Namun khusus pada hari raya, fakir miskin lebih utamakan untuk menerima zakat agar mereka tidak menjadi peminta-minta ketika hari raya itu. Jadi jumhur para ulama lebih diutamakan memberikan zakat fitrah itu kepada fakir miskin supaya mereka tidak meminta-minta ketika datangnya bulan Syawal. Jadi itu mereka lebih baik untuk melaksanakannya. Kemudian waktu menyalurkan zakat fitrah. Waktu menyalurkan zakat fitrah, yakni waktu boleh menyalurkan zakat fitrah, waktunya wajib, waktu utama, waktu makruh, dan waktu haram. Waktu boleh adalah, jadi pada awal Ramadan, datang bulan Ramadan, kita sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah dari situ. Boleh juga di pertengahan, boleh juga di akhir Ramadan. Jadi kita juga boleh mengeluarkan zakat fitrah di akhir Ramadan. Dan bahkan dibolehkan sebelum khatib berkhutbah pada sholat Id. Jadi 1 Syawal sebelum khatib berkhutbah pada satu Id, karena keadaan maka dibolehkan. Dibolehkan mengeluarkan. Tapi apabila setelah selesai sholat Id, setelah bulan Syawal, maka tidak dibolehkan lagi mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah bulan Syawal, setelah hari raya, maka hukumnya adalah dihukumkan sedekah dan bukan zakat lagi. Jadi oleh sebab itu kita mengeluarkan zakat fitrah boleh kapan saja, asalkan kita tidak berniat untuk melalaikannya. Maka kebanyakan kita lihat, khususnya di Sumatera, itu kebanyakan mengeluarkan zakat fitrah menunggu pada tanggal 27 Ramadan. Tanggal 27 Ramadan berbondong-bondong orang mengeluarkan zakat fitrah. Itu kadang-kadang yang bisa merepotkan para amil zakat pada waktu itu, karena banyaknya zakat yang harus dibagi-bagi kepada asnaf. Jadi untuk memudahkan para amil, boleh kita menyalurkan zakat kita walaupun tidak pada pada malam 27 Ramadan. Mungkin itu saja sekedar ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Kebaikan dari Allah, kesalahan dari diri Ustaz sendiri. Allahumma bi'illahu tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.